Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Anissa Fitriani dari Fakultas Kedokteran Universitas Bandung, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh zikir terhadap tingkat insomnia pada lansia, di mana proses penuaan itu merupakan suatu proses yang sangat fisiologis. Perkembangan dan pertumbuhannya itu akan terus berlanjut dan tidak dapat dihentikan. Di mana proses penuaan itu bukan suatu penyakit, melainkan suatu proses yang akan dialami oleh seluruh makhluk hidup. Berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Population Aging, dari tahun 2015 hingga 2019, lansia itu akan terus meningkat hingga menjadi 27,5 juta atau 10,3%. Di mana prevalensi lansia yang ada di Indonesia itu terdapat paling banyak di 3 wilayah, dari Jogja yaitu sekitar 13,6%, lalu Jawa sekitar 12%, dan juga Bali sekitar 10,4%. Di mana makin meningkatnya seiring bertambahnya usia dari lansia juga dapat secara alami menghadapi masalah penurunan kesehatan. Salah satunya itu adalah insomnia, di mana angka insomnia di Indonesia juga pada lansia itu sekitar 67%. Sedangkan di dunia diperkirakan lansia yang mengalami insomnia itu sebesar 13-47%. Di mana di sini merupakan salah satu merupakan presentasi yang dalam kategori yang cukup tinggi. Di mana insomnia itu adalah suatu gangguan tidur yang tidak dapat memasuki waktu tidur. Sedangkan kualitas tidur itu adalah suatu kepuasan seseorang terhadap tidurnya. Bisa dilihat dari faktor-faktor fisiknya. Dan dari fisiknya seperti tidak menguap ataupun tidak mengantuk. Lalu juga dilihat dari di kelopak matanya itu tidak bengkak ataupun tidak ada kemerahan, dan juga dilihat tidak adanya perasaan lelah, gelisah, lesu, dan juga apatis. Di mana insomnia itu terdapat paling banyak itu di lansia daripada pria. Untuk insomnia akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Lalu, salah satunya itu dapat diatasi dengan terapi zikir. Dikarenakan jika lansia secara terus-menerus diberikan obat, akan meningkatkan kerusakan pada selnya, dikarenakan fungsi-fungsi selnya tersebut juga sudah menurun. Mengapa menggunakan terapi zikir? Dikarenakan gampang dilakukan, tidak membutuhkan persyaratan yang sulit, drug-free, juga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pada saat terjadinya zikir, di mana gelombang alfa akan terdominasi dan akan mengeluarkan hormon endorfin sebagai relaksasi alami. Di mana untuk jenis penelitiannya itu adalah menggunakan scoping review, yaitu sebuah sintesis dari studi literatur yang nanti itu akan dianalisis dan dievaluasi tulisan ilmiahnya. Untuk populasinya itu dari literasi review, dari jurnal nasional juga internasional, sedangkan sampelnya itu terdapat 5 artikel penelitian. Lalu kriteria penelitiannya itu untuk inklusinya itu dari penelitian yang terpublikasi, lalu juga rentang waktu 10 tahun, tipe artikelnya penelitian original research, dan artikelnya itu dapat diakses dan bisa secara full text, dan artikelnya itu harus berbahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Untuk inklusinya itu tidak kesesuaian antara judul dan juga abstrak, artikel tidak dapat diakses dan bukan merupakan suatu penelitian original research. Untuk database digunakan itu ada 4, ada portal Garuda, Analytics, Google Scholar, dan juga PubMed, di mana dari keywordnya itu untuk jika menggunakan bahasa Inggris itu zikir and insomnia and elder. Sedangkan untuk bahasa Indonesia itu zikir and insomnia and lansia. Untuk kriteria kelayakan, di mana di sini sesuai dengan PICOS dari populasi itu lansia, intervensi itu pengaruh zikir, untuk comparison itu lansia yang tidak diberikan zikir atau diberikan nafas dalam, lalu outcome itu adalah tingkat insomnia yang diukur dengan alat yang terverifikasi, yaitu Questionnaire-Pittsburgh Insomnia Rating Scale. Lalu studinya itu dengan menggunakan kuesi eksperimental yang dirancang dengan menggunakan pre and post test with control dan juga random clinical trial. Untuk prosedur penyusunan protokol itu dari pencarian data, screening data, penilaian kelayakan, dan hasil pencarian data, di mana hingga mendapatkan artikel yang eligible sesuai dengan kelayakannya, itu 5 artikel. Untuk hasil penelitiannya itu rentang tahunnya sekitar 2015 sampai 2020, lokasinya itu ada di Indonesia. Kelima jurnal itu menggunakan metode kuasi eksperimental, lansia berumur di atas 60 tahun, dan kelima jurnal itu direview dan disajikan dalam bentuk tabel. Untuk pembahasan itu, di mana pertama, terapi zikir dapat mempengaruhi penurunan kualitas tidur pada lansia.
Jadi terapi zikir itu dapat memberikan efek relaksasi pada tubuh dengan menstimulus hipotalamusnya untuk mempengaruhi dari kelenjar pituitari untuk meningkatkan dari fungsi imun dan juga meningkatkan melatonin sehingga dapat menghasilkan hormon relaksasi dan pembuluh darah nadi dan juga denyut akan mengalami penurunan. Lalu relaksasi melatonin juga dapat menstimulus gelombang alfa yang nantinya itu akan dihasilkan ketika melakukan zikir dan bisa menyebabkan keadaan tenang yang nantinya itu akan munculnya efek positif bagi tubuh. Lalu, di mana jenis kelamin yang usia juga terdapat menjadi salah satu faktor timbulnya insomnia. Salah satunya itu adalah ketika seseorang sudah memasuki usia tua dikarenakan dari fungsi organ-organ tubuhnya itu yang menurun. Sedangkan untuk perempuan itu mengapa lebih banyak dibandingkan laki-laki dikarenakan dari bisa jadi kemungkinan dari pembagian tugas di sistem keluarganya. Lalu juga dari jika perempuan lansia itu mengalami insomnia dikarenakan dari penurunan beberapa hormon yang terdapat di tubuh wanita tersebut. Lalu dapat juga dari kondisi psikologis seseorang dikarenakan dari coping mekanisme perempuan itu lebih coping mekanisme perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Lalu di mana untuk keterbatasan penelitian itu adalah tidak terlalu banyak ada di portal penelitian dan di mana penelitian juga dikatakan baru. Untuk kesimpulannya itu berdasarkan pembahasannya tadi bahwa adanya bahwa terapi zikir dapat menurunkan skor tingkat insomnia pada lansia yang sangat signifikan secara efektif dan mudah dilakukan dimanapun dan tidak memerlukan biaya yang sangat tinggi. Untuk sarannya itu adalah dari hasil penelitiannya dapat dipertimbangkan untuk tata laksana untuk menurunkan tingkat insomnia pada lansia, baik untuk lansia itu sendiri ataupun di pelayanan kesehatan. Untuk akademisnya itu semoga bisa menjadikan suatu referensi dan juga bisa diteliti lebih lanjut mengenai terapi zikir terhadap tingkat insomnia ini pada lansia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.